Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru. Kali ini kita menuju ke materi prinsip dan strategi pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru. Konsep pengelolaan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Pandemi COVID-19 telah mengubah pola interaksi dan kebiasaan masyarakat. Dengan adanya risiko penularan, maka praktek penyelenggaraan pembelajaran membutuhkan penyesuaian untuk memastikan keselamatan warga sekolah. Karena kondisi demikian, lahirlah konsep pembelajaran tahun ajaran 2021, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan tenaga pendidikan yang mengacu pada 1. Kebutuhan peserta didik, 2. Protokol kesehatan, 3. Kurikulum kondisi khusus, 4. Prinsip pembelajaran, 5. Tetap adaptif terhadap dinamika kondisi pandemi COVID-19. Prinsip-prinsip pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Prinsip pembelajaran diberlakukan sebagai pedoman dalam merencanakan, melakukan, dan mengembangkan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 pada masa pandemi COVID-19. Kepala Satuan Pendidikan dan guru diharapkan dapat menilai kesesuaian praktek pembelajaran yang terjadi dengan prinsip pembelajaran untuk memastikan semua peserta didik merasakan manfaat pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022. Dengan demikian, guru dan kepala satuan pendidikan memiliki acuan dalam melakukan perbaikan praktek pembelajaran sesuai prinsip pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, prinsip pembelajaran membantu guru memilih strategi pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan prinsip pembelajaran. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang perlu menjadi landasan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. 1. Siklus pembelajaran. Siklus pembelajaran menggambarkan hubungan tiga komponen penting, yaitu kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Keselarasan antara tiga komponen tersebut akan menggerakkan pembelajaran untuk memastikan pencapaian kompetensi oleh peserta didik. Setiap kepala satuan pendidikan dan guru mempunyai peran penting menjamin keselarasan ketiga komponen tersebut. Kurikulum sebagai seperangkat tujuan pembelajaran menjadi acuan dalam menetapkan proses asesmen dan proses belajar. Proses asesmen dan proses belajar berinteraksi timbal balik. Tujuan dan jenis asesmen menjadi dasar dalam merancang pembelajaran. Hasil belajar akan dinilai dalam proses asesmen. Hasil asesmen digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran. Pada ujung akhirnya, pembelajaran dan asesmen akan menjadi umpan balik untuk pengembangan kurikulum. 2. Prinsip pembelajaran. Prinsip ini merupakan prinsip kedua yang perlu dipahami oleh guru sebagai landasan pertimbangan sebelum menentukan strategi dan metode pembelajaran, di mana pembelajaran haruslah berorientasi pada anak, berorientasi pada keterampilan hidup, bermakna dan berdiferensiasi, memberikan umpan balik dan inklusif. 3. Prinsip asesmen. Hal yang perlu dipahami guru dan pendidik mengenai asesmen antara lain: prinsip asesmen. 4. Pola pikir bertumbuh pada asesmen pun terus dipertimbangkan sebagai landasan guru dan peserta didik dalam melakukan asesmen. Pilihan strategi pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Sesuai dengan SKP 4 Menteri, orang tua atau wali diberi kebebasan untuk memilih apakah menyetujui peserta didik untuk melakukan pembelajaran tatap muka PTM terbatas atau tetap melanjutkan pembelajaran secara jarak jauh. Jika semua orang tua mengizinkan peserta didiknya mengikuti PTM terbatas, kepala satuan pendidikan menentukan strategi pembelajaran campuran. Sebaliknya, jika ada orang tua atau wali yang tidak mengizinkan peserta didik mengikuti PTM terbatas, kepala satuan pendidikan menyediakan pilihan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik tersebut. Pada dasarnya, pembelajaran di masa pandemi COVID-19 melibatkan dua strategi pembelajaran, yaitu 1.
Pembelajaran campuran. Pembelajaran ini menggabungkan PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. 2. Pembelajaran jarak jauh. Pada masa pandemi COVID-19, pemilihan strategi pembelajaran campuran direkomendasikan karena merupakan strategi yang dapat dilakukan untuk tetap menghadirkan pembelajaran yang berkualitas di tengah pandemi. Pembelajaran campuran menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan waktu, jumlah guru, sarana dan prasarana, serta kondisi darurat terkait pandemi. Lalu apa saja metode pembelajaran yang dapat dilakukan dalam PTM terbatas ini dan PJJ? Apa yang membedakan keduanya? Dalam pelaksanaannya ada beberapa rekomendasi metode yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan baik dalam PTM terbatas maupun PJJ. Mari kita pelajari apa saja metode-metode tersebut. Rekomendasi metode PTM terbatas: praktek, diskusi, refleksi, umpan balik. Pada pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan secara tatap muka langsung di kelas, guru diharapkan menggunakan kesempatan lebih banyak untuk berinteraksi secara langsung dengan peserta didik dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk dapat berinteraksi langsung dengan teman sebaya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Anda dapat menekankan terbangunnya komunikasi, rasa saling percaya, menyampaikan umpan balik, bahkan memberikan motivasi pada murid yang selama ini seringkali absen dalam PJJ pada masa pandemi COVID-19. Rekomendasi metode PJJ. 1. Pembelajaran mandiri, self-paced. Yang kedua, observasi, wawancara. 3. Proyek, tugas kelompok, dan lain-lain. Keempat, refleksi personal. Rekomendasi strategi PJJ. Strategi PJJ dapat dilakukan dalam berbagai pilihan penggunaan teknologi. 1. Teknologi pembelajaran. 2. Teknologi interaktif. 3. Teknologi komunikasi satu arah. 4. Guru kunjung. Dalam menjalankan strategi pembelajaran, baik strategi pembelajaran campuran maupun strategi PJJ, akan sangat membantu jika Bapak dan Ibu guru dapat memahami dan menerapkan pola belajar sinkron dan asinkron. Apa yang dimaksud dengan pola pembelajaran sinkron dan asinkron? Pembelajaran sinkron dan asinkron dalam strategi pembelajaran campuran. Memahami alur pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Pada aktivitas ini kita akan lebih jauh menggali pemahaman mengenai alur pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 sebagai sebuah kenormalan baru dalam pembelajaran yang memungkinkan guru dan peserta didik untuk tetap produktif melakukan pembelajaran dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Alur pembelajaran di masa pandemi COVID-19 seperti yang terlihat dalam bagan asesmen diagnosis, orientasi belajar dan psikososial, terdiri dari pembelajaran tatap muka PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Kemudian terjadi asesmen formatif dan refleksi. Hasilnya perbaikan atau pengayaan pembelajaran tatap muka terbatas maupun PJJ. Asesmen sumatif. Asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kondisi psikososial dan penguasaan pelajaran oleh peserta didik sebagai dasar bagi guru dalam melakukan penyesuaian tujuan asesmen dan strategi pembelajaran. Asesmen diagnosis disarankan dilakukan dalam bentuk sederhana, tidak berisiko dan tidak menentukan nilai akhir peserta didik. 2. Orientasi kesiapan dan psikososial. Ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh guru melalui sejumlah aktivitas yang bertujuan untuk membangun kesiapan psikososial peserta didik, menumbuhkan minat belajar dan memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai sehingga peserta didik siap melakukan pembelajaran. 3. Pembelajaran atau PTM PJJ. Serangkaian aktivitas baik pembelajaran tatap muka maupun PJJ dirancang berdasarkan hasil asesmen diagnosis untuk mencapai tujuan pembelajaran.
6. Asesmen sumatif. Serangkaian aktivitas dilakukan untuk menentukan penguasaan tujuan pembelajaran oleh peserta didik di akhir alur pembelajaran. Kuis prinsip dan strategi pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 mengacu pada kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah. Benar. Pada pembelajaran di masa pandemi COVID-19, satuan pendidikan dapat memilih kurikulum yang hendak digunakan, yaitu kurikulum 2013 atau kurikulum kondisi khusus. Pandemi COVID-19 yang tidak menentu membuat satuan pendidikan perlu adaptif dalam mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi, termasuk adanya varian baru COVID-19. Benar. Kepala Satuan Pendidikan dan guru berperan penting dalam menjamin keselarasan hukum, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Benar. Pada pembelajaran di masa pandemi COVID-19, orang tua diwajibkan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Salah. Strategi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 mencakup pembelajaran campuran dan pembelajaran jarak jauh. Benar. Pada PTM terbatas, kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru, penjelasan materi, dan penugasan. Salah. Pada pembelajaran campuran, guru akan kesulitan jika peserta didik tidak memiliki fasilitas teknologi yang menunjang pembelajaran. Salah. Guru Rani mengajar kelas 5 SD. Pada pembelajaran jarak jauh, guru Rani melakukan sesi belajar melalui Zoom bersama murid-muridnya. Pola pembelajaran yang dilakukan guru Rani adalah PJJ asinkron. Salah. Langkah pertama yang dilakukan guru dalam merancang pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ialah melakukan asesmen diagnosis dan orientasi kesiapan belajar serta psikososial peserta didik. Benar. Benar semua. Refleksi dan perayaan belajar 3. Prinsip dan strategi pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru. Demikian tadi materi prinsip dan pembelajaran strategi pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.